Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B, Project Based Learning Analisis Perancangan Perusahaan. Kelompok ini beranggotakan Lutfi Rahman, Muhammad Alif, dan Amin Binafti. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama terkait latar belakang. Dunia usaha ini sangat luas dan beragam baik dalam produksi maupun jasa. Dengan perusahaan saling bersaing dalam meningkatkan produktivitas untuk produk dan jasanya. Kemudian persaingan ketat membuat UMKM sulit berkembang, terutama dalam hal adaptif terhadap perubahan. Perencanaan target sangat diperlukan untuk membuat dan mengembangkan usaha, termasuk dalam hal penelitian terhadap UMKM The Laundry. UMKM The Laundry merupakan UMKM yang berlokasi di Jalan Limau Manis, nomor 2 Kapal Koto, Kecamatan Pau, Kota Padang. UMKM ini memiliki pelanggan utama mahasiswa dan warga sekitar lokasi yang strategis dekat dengan pemukiman kampus. Dengan harga yang terjangkau, The Laundry memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang tepat. Diperlukan analisis kondisi daerah, masyarakat, dan pesaing untuk merencanakan strategi pemasaran yang tepat demi meraih keuntungan maksimal. Jadi tujuannya yaitu satu, mampu menganalisis kondisi existing dari UMKM The Laundry. Yang kedua, mampu merancang usulan bisnis baru berdasarkan kondisi existing UMKM The Laundry sendiri. Kemudian bab 2 yaitu kondisi existing UMKM. Yang pertama terkait analisis ekonomi. Ini merupakan data pertumbuhan domestik regional bruto Kota Padang, merupakan data BPS. Dapat dilihat untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu untuk 2019 sebesar 5,64%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan terjadi COVID-19 yang membuat perekonomian cukup buruk. Kemudian mulai mengalami peningkatan di 2021 hingga 2023. Kemudian untuk kondisi demografinya, juga berdasarkan data BPS, untuk tahun 2019 jumlah penduduk Kota Padang yaitu sebanyak 950.871. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat COVID-19, dan kemudian di tahun 2021 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Next. Kemudian untuk analisis pasar dan pemasaran, UMKM The Laundry yang berlokasi di Limau Manis ini memiliki 80% konsumen adalah mahasiswa yang untuk melakukan pencucian pakaian sehari-hari. Kemudian sisanya adalah masyarakat sekitar. Layanan utama yang ditawarkan yaitu laundry kilat 2 jam, paket keluarga, layanan antar jemput. Kemudian penawaran layanan dipajang di spanduk besar di depan toko untuk menarik perhatian pelanggan. Untuk analisis sosial budaya, UMKM ini menerima banyak jenis pakaian, namun ada beberapa jenis pakaian yang tidak bisa dicuci di sini. Selain itu, berdasarkan hasil survei terhadap konsumen di laundry, mayoritas konsumen menyatakan bahwa aktivitas bisnis di laundry dilaksanakan dengan baik dan tidak ada masalah yang dirasakan konsumen terkait sudut pandang sosial budaya ini. Kemudian untuk analisis hukum, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian di Kota Padang sendiri untuk izin usaha UMKM dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Padang. Nah, UMKM dalam negeri ini sudah memiliki izin dari DPM PTSP Kota Padang sehingga UMKM ini sudah legal sejak awal dimulai ya. Next. Kemudian untuk analisis teknologi, teknologi yang digunakan atau peralatan yang digunakan UMKM The Laundry sudah lengkap untuk skala laundry, yaitu berupa mesin cuci, mesin dryer, setrika uap, digital, kelengkapan bahan pencucian seperti deterjen, pengharum yang digunakan untuk memenuhi aktivitas UMKM The Laundry. Kemudian untuk analisis lingkungan dan keberlanjutannya, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK nomor 2020 pengolahan air limbah mengharuskan pemilik usaha untuk menyediakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sesuai dengan baku mutu air limbah. Namun sayangnya UMKM The Laundry ini masih belum memiliki pengolahan air limbah, khususnya limbah cair, sehingga limbah dari usahanya dibuang langsung ke lingkungan. Next. Kemudian untuk analisis finansial, omset dari UMKM yang nilai 7 hingga 8 juta per bulan dengan pengeluaran laundry per bulannya berasal dari biaya bahan baku, air, listrik, gaji pegawai, dan biaya sewa ruko untuk
pengoperasian laundry. Keuntungan yang didapatkan oleh UMKM ini tiap bulannya berkisar 2,650.000. Berikut pakan tabel dari komponen biayanya, di mana total untuk biaya bahan baku, listrik, air, gas, pegawai, dan sewa itu sekitar 5.350.000. Untuk ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya bab 3 sudah rancangan bisnis. Yang pertama itu ada aspek pemasaran, itu ada value proposition. Pada value proposition, yang pertama dapat dilihat gains creators, yang dimana pengerjaan lebih cepat, kemudian proses, terima beres beragam diskon dan promo. Yang kedua ada produk dan service, layanan terjemput, laundry express, kebersihan terjamin dengan promo dan diskon, dan pen delivernya itu layanan express antar jemput hasil dijamin bersih. Ini merupakan keuntungan dari penggunaan laundry di laundry, di mana menjawab dari kebutuhan customer yang dapat dilihat pada customer segments. Yang terdiri atas gains, proses cepat, layanan fleksibel, pakaian bersih, harga terjangkau, customer jobs dengan menyerahkan dan menerima pakaian dengan menghubungi admin, dan dengan pens, pakaian tidak bersih, kesulitan mengantar jemput, dan atau selesai tidak sesuai janji. Selanjutnya analisis pasar, potensi pasar. Data berat cucian UMKM di laundry selama 12 bulan terakhir dapat dilihat pada tabel, di mana selama 12 bulan rata-rata beratnya itu ada 1.152 kg. UMKM di laundry dikembangkan dengan meningkatkan jumlah konsumen mahasiswa. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan dari UMKM ini, melihat seberapa banyaknya mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar. Mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas untuk mencuci pakaian sendiri atau terlalu sibuk untuk melakukan aktivitasnya tentu akan menggunakan jasa laundry. Selanjutnya dari sisi pesaing, UMKM di laundry berada di lokasi yang bersaing ketat dari laundry lain yang memiliki alat ukuran dan kapasitas yang lebih besar. Untuk market share, di laundry melayani sekitar 300 pelanggan per bulan atau 2,03% di pasar. Berdasarkan metode TAM, uh, 934 dari 134.850 jiwa, SAM 62.188 jiwa, dan SOM 10.306 jiwa. Di laundry memiliki potensi pangsa pasar sekitar 1,11 dari total penduduk kota Padang. Ada sih strategi pemasaran yang efektif mencakup pemasaran langsung dan melalui media sosial. Untuk pemasaran langsung di laundry menggunakan brosur dan bandar, pemasaran media sosial dapat dilakukan melalui platform seperti Instagram dan Twitter, menggunakan akun-akun yang banyak pengikut untuk meningkatkan visibilitas. Untuk strategi promosi, di laundry menggunakan potongan harga untuk pengguna jasa laundry dan jumlah besar, pelanggan baru, atau anggota membership. Fasilitas tambahan seperti yang terjemput gratis dan jasa laundry kilat dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Usaha di laundry saat ini berada pada phase mature dalam produk life cycle yang pendapatan stabil namun tanpa pertumbuhan signifikan. Persaingan ketat di bisnis menyebabkan fokus usaha lebih pada mempertahankan pelanggan daripada promosi besar-besaran. Untuk sumber bahan baku, laundry membutuhkan bahan baku seperti deterjen, pengharum plastik, gas, dan air yang dapat diperoleh dari distributor deterjen, pengharum gas, penjual plastik, dan air PDAM. Untuk strategi produksi di laundry menerapkan sistem FIFO atau first and first out, di mana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Strategi ini memastikan urutan pencucian terjaga dengan baik dan menghindari pakaian tertukar. Sebenarnya teknologi dan peralatan untuk mengembangkan kapasitas di laundry memerlukan taman mesin cuci dan dryer masing-masing 4 unit, setrika uap 2 unit, dan timah digetel 1 unit, serta mesin kasir. Pemilihan dan perencanaan produk, selain layanan laundry regular, di laundry menyediakan jasa laundry kilat dan selesai dalam 2 jam. Layanan mencakup pencucian pakaian sehari-hari, selimut, dan bantal. Untuk rencana kualitas dan pengawasan kualitas, kualitas dijaga dengan baik menggunakan deterjen dan pengharum berkualitas tinggi, serta air yang jernih. Pengawasan kualitas dilakukan secara konsisten pada penggunaan bahan dan kontrol jumlah penggunaan untuk menjaga hasil cucian dan kerapian gosokan. Untuk kapasitas produksi, UMKM di laundry dirancang untuk mampu mencuci 1.300 hingga 1.600 kg per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan laundry kilat dan regular, berdasarkan prediksi peningkatan pelanggan pada setiap bulannya. Untuk aspek organisasi dan manajemen, jumlah tenaga kerja itu ada 3 orang. Itu pertama operator pencucian 1 orang, operator setrika 2 orang, dengan gaji 1,5 juta. Dengan struktur organisasi pada gambar berikut. Selanjutnya untuk job spesifikasi, untuk operator pencucian mampu mengoperasikan mesin cuci, kreatif mengikuti tren masa kini, dan mampu melakukan perhitungan yang baik. Untuk operator setrika, mampu menggunakan setrika.
Untuk job deskripsinya, operator pencucian hak menerima dan melayani pelanggan, mencuci pakaian, mengeringkan pakaian, dan membuat konten promosi. Untuk operator setrika, menyetrika pakaian, melipat dan mengemas pakaian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebenarnya itu hukum legalitas, di mana UMKM Laundry memiliki perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Kota Padang setelah izin masyarakat TW setempat. Merek dagang di Laundry telah terdapat sebagai identitas UMKM. Sebenarnya UMKM dapat gabung dengan asosiasi UMKM untuk mendapatkan manfaat seperti akses informasi pelatihan dan jaringan. Sebenarnya itu aspek esensial, di mana yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung, di mana biaya bahan baku langsung terdiri dari deterjen dan harum, dengan total biaya sebesar 330.000 per bulan. Yang kedua itu ada biaya bahan baku tidak langsung, di mana dapat plastik dengan total biaya sebesar 96.000. Next. Yang selanjutnya itu ada biaya tenaga langsung di mana terdapat tiga pekerja dengan gaji per bulan 1.400.000 dengan total gaji sebesar 5.400.000 per bulan. Dan itu ada biaya administrasi dengan total biaya sebesar 2.597.966 rupiah. Dan itu ada biaya aset di mana biaya aset ini dengan total biaya sebesar 33.027.100. Sebenarnya itu ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaan mesin cuci dan mesin dryer. Di mana total pemeliharaan itu 200.000 per tahun atau 16.666 per bulan. Sebenarnya itu ada biaya penyusutan. Total biaya penyusutan itu sebesar 863.693 rupiah dalam satu tahun atau 71.971 per bulan. Yang diperoleh HPP sebesar dengan harga pokok sebesar 5.896 per kilo. Sedangkan untuk paket keluarga sebesar 6.600 per kilo. Sedangkan untuk paket kilat sebesar 10.000 per kilo. Sebenarnya itu ada total cost di mana total cost ini diperoleh merupakan biaya total pengeluaran per bulan di mana total pengeluaran per bulan itu sebesar 8.455.937 rupiah dan dapat total revenue yang diperoleh sebesar 67 sebesar laba sebesar 67.801.000. Sebenarnya itu ada penilaian kelayakan di mana penilaian kelayakannya berupa penilaian cash flow, PV, NPV, eh, period, PI dan IRR. Di mana diperoleh dari nilai NPV-nya sebesar 4.853.000 dan nilai per periodnya diperoleh 8,13 dan nilai PI-nya diperoleh 1,12 dan nilai indeksnya sebesar 8%. Di mana kelihatannya menilai usaha UMKM layak di layak. Dan itu ada aspek lingkungan, di mana limbah aluminium mengandung polutan berbahaya seperti deterjen dan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. UMKM dalam ini dapat menggunakan biasan filter untuk menyaring limbah dan mengurangi polutan. Selain itu, metode subsidi dapat digunakan untuk menyerap polutan yang tidak terfilter, membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Baiklah, sekian terkait presentasi kami untuk hasil PBL, analisis dan hasil PBL, analisis dan perancangan perusahaan. Di kelompok satu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.